Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واكتفى بأثره وسن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, atas karunia yang kita rasakan bersama, atas iman, atas kesehatan, ketaatan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah mudahkan kita berkumpul bersama di salah satu rumahnya, di salah satu taman surganya yang ada di atas permukaan bumi, yaitu majelis ilmu, dalam rangka semua kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita pelajari hanya sebagai wasilah, sarana untuk menggapai tujuan utama dan cita-cita tertinggi seorang hamba, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ilmu itu tidak menghantarkan kepada tujuan, seperti kita berniat datang kajian dengan membawa kendaraan, apapun jenis kendaraannya dan mereknya, tapi kita hanya berputar-putar di jalan, tidak sampai kepada tujuan, yaitu majelis ilmu. Ini gambaran orang yang mencari ilmu, tapi dengan ilmunya tidak membuat Allah ridho kepadanya, maka dia tidak menggapai tujuannya. Dan ini perlu kita garis bawahi dan terus kita ingat bahwasanya ilmu yang kita pelajari hanya sebagai sarana menggapai ridha Allah, menggapai kasih sayang Allah, sarana menggapai kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Maka Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum ajma'in, para hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kepada materi kajian kita yang sempat terputus dalam beberapa pekan ini, seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, apapun jenis ibadah dan ketaatan yang dia jalankan, maka niatannya hanya dua saja. Seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah, maka niatannya hanya dua saja, dan ini diizinkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar Allah ridho kepadanya, yang tadi kita singgung. Yang kedua, agar dia mendapatkan ganjaran akhirat. Jadi dua ini saja, agar Allah ridho kepadanya, dan yang kedua agar kita mendapatkan balasan akhirat, al-ujur al-ukhrawiyah, balasan-balasan akhirat. Ya. Dalil yang berkaitan dengan kalimat ini, agar kita luruskan niat kita kembali, para hadirin azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan di dalam surat, di antaranya surat Al-Baqarah atau juga
Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-114, surat An-Nisa ayat 114, kata Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan barang siapa yang mengerjakan itu semuanya ibtigha'a mardatillah, dalam rangka, dengan tujuan, dengan harapan menggapai mardatillah. Apa arti mardatillah? Ridha Allah. Maka Allah mengatakan fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kami pasti akan berikan kepadanya ganjaran yang agung, yang besar. Berarti orang itu beribadah, yaf'al, berbuat, ada perbuatan yang dia kerjakan, harapannya, tujuannya, cita-citanya ibtigha'a mardatillah, yaitu menggapai ridha Allah. Ini yang pertama. Adapun dalil yang kedua, seorang yang beramal saleh, mengerjakan ketaatan, maka niatannya ingin mendapatkan ganjaran balasan ukhrawi, yang paling utama adalah surga Allah. Karena ganjaran ukhrawi kan banyak, Pak. Dari mulai kita diwafatkan Allah, kemudian setelah diwafatkan Allah, terpisah antara ruh dengan jasad, ada kenikmatan yang dirasakan, itulah yang dinamakan kenikmatan akhirat. Karena persinggahan pertama, detik pertama seorang itu meninggalkan kehidupan dunia, berarti dia masuk detik kehidupan akhirat. Terpisah ruh dengan jasadnya, langsung berarti dia pindah ke alam akhirat. Maka persinggahan pertamanya alam kubur. Kemudian setelah itu dibangkitkan, digiring di padang mahsyar, tempat penggiringan, pengumpulan mahsyar, dihisab, ditimbang, berjalan di atas sirat. Kemudian nanti ada seperti jisr, tempat dikumpulkan dulu sebelum masuk surga, qantarah, ya. Jadi sebelum masuk surga dikumpulkan dulu di situ, baru masuk surga. Nah, kalau dalam setiap tahapan, step demi step kehidupan akhirat itu, kenikmatan yang dirasakan, itulah yang disebut dengan balasan akhirat. Dan itu yang kita harapkan dari setiap ibadah, amal soleh yang kita kerjakan, termasuk duduknya kita di majelis ilmu ini. Ini kan ibadah yang luar biasa, ini kemuliaan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat ke-19. Surat Al-Isra ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man aradal akhirah." Berarti Allah izinkan. Wa man arada, dan barang siapa yang ingin al-akhirah, kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berjalan mengusahakan itu, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu, berjuang untuk mendapatkan balasan akhirat, wa huwa mu'minun, dan didasari kesungguhan usahanya dengan keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ustaz mashkur ya. Faulaika, maka mereka itu, kana sa'yuhum, usahanya, mashkura, pasti Allah balas. Ya, karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala apa? Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allah apa Pak? Syakur. Kan ada hamba syakur Pak ya? Allah juga syakur Pak. Cuma beda antara syakurnya abdun dengan syakurnya khaliq. Allah mengatakan di antaranya surat Saba 13 ya. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas, minimal apal ujung ayatnya gitu Pak ya, walaupun gak apal ayatnya, lanjutin gitu Pak. Ku anfusakum wa ahlikum, nah apal naronya aja dulu Pak ya. Naro aja dah, naro gitu ya. Ya, ayat-ayat yang umum itu minimal gitu Pak, tahu naro gitu kan.
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa." Nah, hafal itu aja dulu Pak, liya'budun aja dulu. Enggak apa-apa, saya udah syukur Bapak Ibu hafal kata dalam Al-Qur'an, kosakata dalam Al-Qur'an sudah bagus. Ya. Jangan kayak Gus palsu itu kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jangan sama kayak dia gitu. Ini kan udah ngaji lama, masa iya nggak hafal juga itu kan. Nanti disamain jadi Gus-Gus semua ini kan. Gus Semprul, Gus apalah gitu. Baik, Allah mengatakan di dalam surat Saba tadi 13, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hamba bersyukur, Allah juga syakur. Apa makna syakurnya Allah? Nah, ini dikaitkan dengan ayat ini tadi. Wa kana sa'yum faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka adalah orang-orang yang usahanya mashkura, artinya dibalas. Berarti nama Allah Syakur di antara maknanya adalah Allah yang memberikan balasan kepada setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Bayangin Pak, Allah aja Pak, kita melakukan ini Pak, dibalas sama Allah. Makanya kita di antara perbuatan yang kita ikuti dari kandungan nama Allah, ada orang berbuat baik kepada kita, syukuri dengan cara apa? Balas kebaikannya. Ya Pak ya? Balas kebaikannya. Dan di antara makna yang luar biasa yang kami kaji dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, Pak, Asy-Syakur bukan sekadar Allah yujzi, Allah membalas perbuatan hamba, tetapi Allah balas perbuatan hamba yang kecil, yang sedikit dengan balasan yang melimpah. Itu syakurnya Allah. Ya, kalau kita kan Pak, anjuran dari Nabi itu, kata Nabi SAW, "Man sana'a ilaika ma'rufa." Barang siapa ada orang berbuat baik kepadamu, ada satu kebaikan, fakafi'uh, maka balas yang serupa. Jadi misalnya Bapak pernah dikasih 1 juta sama orang, nah, Bapak punya rezeki, kasih. Dulu saya pernah dikasih Bapak 1 juta, sekarang saya punya rezeki nih. Bapak sedang susah 1 juta. Setimpal saja Pak. Kalau tidak bisa apa? Apa pilihan yang kedua? Doakan. Doakan sesering mungkin, seolah-olah doa kita sudah sederajat, sekufu, setara dengan harga 1 juta. Pak, saya kasih 1 juta, kira-kira Bapak ngedoain berapa hari itu Pak? Pak, doain saya 1 juta. Wah, sebulan kan, ya Allah Ustaz ini, ya Allah 1 juta. Jadi seolah-olah dengan doa yang kita panjatkan untuk orang tersebut, di hadapan Allah sudah membalas kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Nah, Allah lebih karim, Allah lebih mulia, Allah lebih pengasih, Allah lebih luas lagi balasannya. Amalan yang kecil Pak, amalan yang kecil dibalas dengan balasan yang tidak bisa kita bayangkan kenikmatannya tersebut. Itu syakurnya Allah. Maka lihat, kata Allah, siapa yang menginginkan akhirat dari amal-amal soleh yang dia kerjakan, dan dia mengusahakan itu, mengusahakan biar dapat itu kehidupan, kenikmatan akhirat, Allah pasti balas. Dan balasannya gak sebanding dengan apa yang kita perbuat. Betul gak Bapak Ibu? Makanya surga bukan didapatkan dengan apa? Dengan amal, bukan. Terus gimana kita memahaminya? Amal kita apa sebanding gak dengan surga yang Allah persiapkan? Enak aja Pak, maksiatnya banyak, amalnya dikit, diganti dengan bidadari yang secantik apa di dunia nggak ada Pak. Ya, diganti dengan sungai yang mengalir di bawah-bawah surga tersebut, dengan kebun-kebun yang indah. Oh, nggak sebanding Pak. Bapak aja Pak, 60 tahun misalnya Bapak ibadah, kemudian ada orang mengatakan ibadah ini saya balas 60 M. Oh cukup dah. Cukup nggak Pak? Coba Pak dikasih 60 M. Wah, pura-pura mikir di sini Pak. Di sini pura-pura mikir, di luar wah udah buat sampai akhir kehidupan udah cukup dah. Kipas-kipas aja di rumah. Surga Pak, wah nggak terbayang. 10 kali lipat kehidupan dunia beserta isinya. Itu orang yang paling rendah masuk surga. 10 kali lipat Pak. Wah, segala bentuk kenikmatannya. Ya, maka 2 ini yang harus kita niatkan Pak ya. Pertama, agar Allah ridho. Saya datang ke sini biar Allah ridho sama saya. Saya datang ke sini
biar saya dapat ganjaran akhirat. Jangan ada dunia sedikit pun. Kalau ada dunia berarti terkikis, tercemari niat baik kita sudah. Ada dunia sedikit, dipuji, disanjung, biar dikatakan istiqomah, biar dikatakan tawadu, biar dikatakan rajin, udah rusak berarti. Berarti kemurnian niat kita rusak dengan niatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat saya dan niat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk dalam pembahasan syarah Sayyidul Istighfar. Terakhir sampai mana? Khalaqtani, ya. Kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baik, murojaah sedikit karena harus dimurojaah untuk membuktikan ilmunya dibaca atau ditutup rapat-rapat setelah ditutupnya kajian. Ya, pembagian tauhid secara umum yang kita kenal ada 3 bagian kan. Tapi itu dirangkum dalam 2 bagian. Ada yang masih ingat? 2 bagian tauhid dari rangkuman 3 jenis tauhid: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau lihat tahu lah semuanya ntar. Yang nggak lihat, saya bawa buku Fadil Amal karya saya kasih nanti. Ibu-ibu mau jawab? Sudah bisik-bisik itu silakan. Pas digituin langsung diam, tadi bisik-bisik. Iya, silakan. Bismillah. Ini basyiron, Pak. Basyiron itu cuma kabar gembira aja. Siapa yang bisa jawab dapat buku. Nggak ada nadhironnya, nggak ada. Nggak ada ancamannya, Pak. Nggak bisa jawab salah, push up 200 kali, nggak ada, Pak. Kalau santri saya digituin, Pak. Karena biar ada penyemangat, biar gimana usaha. Gagal jalan bebek putar masjid, tawaf, suruh tawaf. Yang bedanya tawafnya nggak di Ka'bah. Ada yang masih ingat, Pak? Masih ingat, Bapak? Masih lupa? Oh, semuanya masih lupa. Silakan. Oh, baca ya, nggak apa-apa. Foto. Tapi hadiahnya berarti nggak, Pak ya? Silakan, Pak. Ya, tauhid al-ma'rifah wal isbat. Artinya apa? Tauhid dalam pengenalan, dalam ilmu dan penetapan, mengilmui dan menetapkan. Yang kedua, tauhid iradah wat talab. Tauhid iradah wat talab. Tauhid dalam keinginan dan permintaan. Yang pertama tauhid al-ma'rifah wal isbat, di dalamnya masuknya tauhid apa? Tauhid apa? Hah? Rububiyah dan asma wa sifat. Kita mengenal Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberikan rizki, yang mengatur dan seterusnya. Sebagaimana kita juga mengetahui dan menetapkan Allah punya nama Razzaq, Raziq, Qawi, Zulmatin, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghafur dan seterusnya. Al-Hafidh, Al-Hafidh dan seterusnya. Adapun tauhid al-iradah wa talab, apa yang Allah inginkan dari kita dan apa yang Allah minta dari kita apa? Tauhid uluhiyah, yaitu Allah wajibkan atas kita hanya beribadah kepada Allah semata. Baik, kita masuk di dalam pembahasan khalaqtani sudah. Wa ana abduka berarti ya? Itu belum. Baik. Ya, kita masuk dalam kalimat wa ana abduka. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalimat wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana abduka, setelah kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, engkau menciptakanku. Wa ana abduka, ini menunjukkan bahwasanya kita menetapkan kita hanya sebatas hamba saja di hadapan Allah, bukan siapa-siapa.
maka kita rendah, kita hina, kita kerdil, kita kecil di hadapan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menunjukkan ibadah, merendahkan diri, menghinakan diri kecuali di hadapan Allah. Karena kita hambanya Allah, bukan hamba siapa-siapa. Ya, merendahkan diri, menundukkan, mengkerdilkan, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalimat wa ana abduka, di sini juga terdapat faidah bahwa tidak ada derajat, tidak ada jabatan, tidak ada laqab yang lebih mulia daripada abdun. Tidak ada yang lebih mulia daripada abdun. Dan kalau kita diakui oleh Allah, kalau kita itu adalah Abdullah, hamba Allah, kemuliaan bagi kita semuanya. Sebagaimana kata abdun disandarkan juga kepada manusia yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dalam banyak kesempatan Allah Subhanahu wa taala sering mengungkapkan dengan kata abdun dibanding kata Rasul dan kata Nabi. Bahkan dalam kesempatan-kesempatan yang mulia, Pak, dalam munasabah-munasabah yang agung, dalam momen-momen yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lainnya, Allah ungkapkan dengan kata abdun, tidak Allah ungkapkan dengan kata rasuli, utusanku, nabiyyi, nabiku, tidak, tetapi dengan kata abdun. Contohnya dalam apa? Momen mulia, kesempatan yang agung, Allah ungkapkan dengan kata abdun. Contohnya dalam kesempatan apa? Coba, Pak. Hah? Contohnya Isra Mi'raj Mumtaz. Ya, nanti hadiah ya. Tapi ditebus, Pak ya. Potong pajak ya. Insyaallah nanti hadiah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabar tentang Nabi SAW bahwasanya beliau diisrakan, diperjalankan dan dimi'rajkan, diangkat menuju Sidratul Muntaha, Allah mengungkapkan dengan kata abdun, subhanalladzi asra bi'abdihi laila, ila akhiril ayat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala alladzi asra bi'abdih, yang memperjalankan siapa? Hambanya. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi rasulih, subhanalladzi asra bi nabiyyih, tidak. Tapi Allah mengungkapkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu, Pak. Ya, jadi menunjukkan abdun adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji-puji, disanjung-sanjung, maka la, apa kata Nabi? Kalimat besar saya lupa. La tutruni kama atratin nasara atau kama qala. Jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana kaum Nasrani menyanjung-nyanjung siapa? Nabi Isa, karena semakin menyanjung yang akhirnya ghulu, engkau hamba pilihan Allah, engkau Allah. Engkau anak Allah, engkau Allah. Itu nggak mau Nabi. Fakul, maka katakan tentang aku, katakan tentang diri saya, Abdullah wa Rasuluh. Itu kata Nabi. Katakan bahwa saya adalah seorang hamba Allah dan lebihnya adalah utusan Allah. Udah itu aja, Pak. Jadi itu kemuliaan. Nabi merasa dimuliakan oleh Allah dengan dijadikannya beliau adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, Pak, siapa kita? Saya hanya sebagai seorang hamba. Hambanya zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in.
Kayaknya kita sudah bicara tentang rukun la ilaha illallah Pak ya? Sudah kan? Syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Coba Pak, sudah ya? Rinci, sudah kan? Berarti sudah lebih Pak. Wa ana abduka la ilaha illa anta. Nah, maaf. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu ya? Betul ya? Sudah lebih belum? Oh iya, la ilaha illa anta sebelumnya ya. Berarti sudah kita bahas itu. Berarti benar sampai wa ana abduka. Baik, faidah berkaitan dengan abdun agar kita mengetahui juga tentang hakikat abdun. Jadi abdun itu ada dua Pak. Secara umum ada dua, secara garis besar ada dua. Ada Abdullah, hamba Allah yang dia pilihan. Ada hamba Allah tapi dia terpaksa jadi hamba Allah. Jadi mau nggak mau ya hamba Allah dia. Orang mukmin mengatakan saya hamba Allah, orang kafir hamba Allah. Sama? Orang kafir hamba Allah atau bukan? Hah? Hamba Allah. Mulia dong. Bukan, berubah. Dikasih syubhat berubah Pak ya. Hamba Allah atau bukan? Terakhir. Hah? Hamba Allah. Tapi terpaksa. Ya, perhatikan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat apa? Surat Maryam. Saya hafal ayatnya, tapi agar Bapak-bapak bisa catat dengan nomor ayatnya, maka saya cari ya. Dalam surat Maryam ayat yang ke-93. Dalam surat Maryam ayat yang ke-93. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kullu ma fis samawati wal ard illa atir rahmana 'abda." Tidak ada seorang pun, kata Allah, baik di langit maupun di bumi, illa atir rahmani 'abda, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Berarti ini menunjukkan kafir, mukmin, ahli taat, ahli maksiat, alim, jahil, rakyat, pejabat, semuanya hamba Allah. Di hadapan Allah semuanya sama, adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat ya, mudah-mudahan ketemu. Saya lupa kosakatanya. Jadi intinya orang kafir itu sama oleh Allah dibuat sujud bayang-bayangnya. Ya, bayang-bayang orang kafir itu dibuat sujud, dibuat ruku di hadapan Allah. Ya, tapi tadi dia berarti ibadahnya ibadah yang memang Allah takdirkan, Allah kehendaki dia harus ibadah kepada Allah. Tapi bukan keridhaan, bukan karena harapan. Beda dengan kita. Ya, dengan seorang mukmin yang beribadah kepada Allah ya karena harapan, karena keridhaan, bukan karena keterpaksaan. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa artinya? Wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjian denganmu. Ya, wa wa'dika mastata'tu. Maknanya secara umum kalimat ini adalah wa ana altazim, aku akan berusaha memegang teguh bil iman, yaitu iman, wal ibadah, ibadah,
wal inqiyad dan tunduk li amrika kepada perintah-perintahmu. Jadi ketika kita mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya Allah, aku berusaha untuk tunduk, untuk beribadah, untuk beriman kepadamu. Ya. Nah, tetapi kalimat berikutnya mengatakan apa? Mastata'tu, semampuku. Nah, maka ada faedah yang agung dari kalimat ini, Pak. Sehebat apapun kita istiqomah di hadapan Allah, maka kita nggak akan mampu istiqomah. Ya, betul nggak, Pak? Ada nggak orang bisa istiqomah, Pak? Ada nggak? Hah? Ada nggak orang yang bisa istiqomah? Nggak bengkok ke kanan, nggak belok ke kiri. Ada? Ada nggak? Hah? Rasul jelas ya, pasti. Di luar Rasul nggak ada. Nabi mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kamu, tapi kamu nggak akan mampu. Itu, Pak. Ya. Istiqomahlah kamu, tapi kamu nggak akan mampu, nggak akan bisa. Jadi sehebat apapun kita teguh di atas jalan Shiratal Mustaqim, pasti ada beloknya ke kanan, belok ke kiri. Makanya Nabi SAW memberikan pilihan berikutnya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Saddidu wa qaribu. Bersikaplah lurus kamu. Jadi kalau kita pegang anak panah di busur panah, Pak, maka apa kata Rasul? Saddidu, tepat ke arah sasaran. Angka berapa itu paling tengah? 10 paling besar. Jadi kita maaf ya tiang. Jadi tepat sasaran itu sadidu namanya, as-sadad itu namanya. Wa qulu qaulan sadida. Nah, itu sadid itu tepat lurus. Omongannya lurus, gitu, enggak bengkok. Tapi kata Nabi SAW berikan pilihan yang kedua, wa qaribu. Kalaupun enggak bisa lurus tepat di angka 10, ya beloknya 9, 8, melenceng-melencengnya, parah-parahnya masih di kotak itu, arah itu. Enggak ke pohon pisang, ke jendela tetangga, itu kan bahaya itu. Paham ya? Jadi untungnya Nabi SAW memberikan pilihan berikutnya, waqaribu. Maka kita setidaknya, ya nanti pembahasan kita berikutnya insyaallah di Kutub Syekh Abdul Razak juga. Ya mungkin sudah sama Ustaz Maskur. Sudah belum, Pak ya? 10 kaidah dalam istiqomah. Belum ya, nanti insyaallah kita bahas. Jadi di dalam penjelasan tersebut, kalaupun kita nggak bisa tepat sasaran, Pak, tepat begini, Pak. Waqaribu, setidaknya mendekat. Jadi kalau kita melenceng tapi masih dekat, Pak, baliknya lagi gampang apa? Dengan izin Allah gampang. Tapi kalau udah melenceng jauh, Pak, tadi nyasar ke rumah tetangga, yang ada anak panahnya dilempar sama tetangga itu. Kita mau mengenai, mau dapat hadiah, yang ada kita mati dengan sebab tersebut. Kenapa? Karena melencengnya terlalu jauh. Nah, ini Pak, coba digambarkan begitu, Pak. Jadi kalau kita istiqomah nggak akan mampu, pasti belok kanan. Besoknya malas lagi, seminggu bertahan, sebulan bertahan, bulan kedua udah goyang lagi, goyah lagi. Tapi ingat, waqaribu, mendekatlah di jalan yang tepat sasaran tersebut. Jangan sampai menyimpang jauh, jangan sampai melenceng terlalu jauh. Ya. Baik, makanya kalimat ini, jamaah azani Allah wa yakum, wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku berada di atas perjanjian denganmu ya Allah, mastata'tu, semampuku. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah. Sampai kita mengatakan, ya Allah, saya akan begini, tapi semampu saya ya Allah ya. Berarti kan menunjukkan apa? Lemah. Kalau kita mengatakan, kalau kita kuat, ya Allah saya bisa. Gitu, itu kuat, Pak. Saya bisa, sanggup saya. Tapi ini di sini menunjukkan, Nabi menunjukkan kalau kita nggak mampu tanpa izin Allah, dan kita mengakui akan kelemahan dan ketidakmampuan kita. Mastata'tu, ya Allah, aku kerjakan semampuku. Ya, ini menunjukkan akan kelemahan seorang hamba. Jadi jangan pernah kita merasa kuat, jangan, Pak. Kita mengusahakan kuat, tapi kalau merasa pede kuat, celaka perasaan itu, Pak. Binasa dengan perasaan tersebut. Tapi ternyata perasaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan realita kehidupannya. Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika dijelaskan
Ini tidak ada di dalam penjelasan ini, tapi saya ingat dengan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah taala. Beliau menjelaskan perbedaan antara kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ahdika wa wa'dika. Kalau terjemahannya pasti cuma satu pada yang terjemahkan. Aku berada di atas perjanjian denganmu. Coba cek Pak, ada yang aplikasi barangkali ada Saidul Istighfar terjemahannya. Ada? Coba. Atau buku zikirnya? Nggak ya, karena udah pada mutkin Pak ya, jadi nggak perlu buku lagi Pak ya. Coba Pak. Itu aja kan Pak ya. Jadi di atas perjanjian saja. Padahal itu kan kalimatnya wa ana ala ahdika wa wa'dika. Berarti harus ada dannya. Ahdika wa wa'dika. Apa perbedaannya? Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga ingatan saya enggak salah. Perbedaannya adalah aku berada di atas perjanjian denganmu. Aku menjanjikan diri berusaha untuk mengamalkan ibadahmu dan engkau berjanji untuk membalas apa yang aku jalankan. Gitu Pak. Paham maksudnya? Jadi kan Allah berjanji bahwa setiap orang beramal pasti akan dibalas. Nah, berarti kita menjalankan perintah dan kita akan mendapatkan ganjaran dari apa yang kita jalankan itu. Ya, itu perbedaannya. Jadi dikuatkan dengan hadis lain, tapi saya lupa ya dengan hadis apa itu. Baik, kemudian ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi di sini terdapat janji antara diri kita dengan Allah agar kita senantiasa beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Kita minta tolong kepada Allah dan kita tidak minta tolong kepada selain Allah. Sama seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berjanji kepada Allah, ya Allah, aku hanya akan beribadah kepadamu sebagaimana aku hanya akan minta pertolongan kepadamu. Jadi tidak kepada selainnya. Tetapi ada sebuah faedah yang perlu kami sampaikan. Kalimat janji di sini, Pak. Kalimat janji di sini bukan berarti ketika kita melanggar maka kita harus bayar kafarah. Paham ya? Coba kita kan mengatakan, ya Allah saya janji untuk terus ibadah. Tapi pernah nggak kita tinggalkan ibadah? Berarti tiap hari kita harus kafarah terus Pak. Kafarat yamin disebutnya. Kafarat sumpah. Apa? Kafaratnya apa? Kafarat yang Kafarat sumpah apa? Kalau kita langgar apa? Puasa berapa hari? 4 hari. 10 hari. Berapa? 3 hari. 3 apa 4? Berani 3 apa berani 4? Ini puasa bukan istri Pak, saya nggak bilang. Ada yang ketawa sebelah kanan nih, ngarahnya ke sebelah sana. 3 atau 4 Pak? 3. Tapi salah juga Pak. Apa coba Pak? Ini harus banyak belajar lagi berarti Pak ya. Nah itu kafarat yamin. Jadi kafarat sumpah itu bukan langsung puasa. Banyak orang awam pahamnya begitu Pak. Enak aja sumpah gagalin puasa aja 3 hari. Nggak bisa. Jadi pertama kasih makan orang miskin atau kasih pakaian orang miskin untuk berapa orang? 10 orang. Itu Pak. Ya. Kemudian setelah itu sakinah. Pertama maaf, membebaskan budak. Pertama membebaskan budak dulu. Kalau nggak mampu baru pindah yang kedua kan. Sekarang nggak ada perbudakan. Baru memberikan makan kepada orang miskin atau memberikan pakaian yang layak kepada orang miskin. Kalau nggak mampu itu baru pindah ke puasa 3 hari gitu Pak. Jadi jangan langsung ke 3 hari, nggak boleh, itu nggak sah itu kafaratnya. Ya jadi kalimat aku berjanji, aku berada di atas perjanjian denganmu, bukan berarti kita setiap hari kafarat karena kita banyak meninggalkan ibadah-ibadah perintah-perintah atau larangan-larangan yang kita kerjakan. Ya tidak. Kemudian juga
Ya, Masya Allah, ada sebuah kalimat indah dari Syekh Amin As-Sinqiti rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Kan janji itu kan di atas ibadah. Ibadah itu kan ada dua, perintah yang dikerjakan atau larangan yang ditinggalkan. Berarti berjanji juga untuk mengerjakan ibadah, berjanji juga untuk meninggalkan maksiat, gitu kan? Nah ini Pak, nggak boleh ada janji itu. Jadi ada seorang bertanya, Syekh, saya melakukan maksiat, kemudian saya tobat, berusaha untuk menjaga diri agar tidak terjatuh kepada maksiat itu lagi. Tapi selang berapa waktu, belum lama jatuh lagi. Maka ketika itu terus berulang, wahai Syekh, saya punya tekad, saya berjanji saja sama Allah, ya Allah, saya bersumpah tidak akan melakukan ini lagi. Maka Syekh mengatakan, Pak, lihat syariat Islam, Pak, tidak boleh engkau membebani dirimu dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Tidak boleh kita membebani diri kita dengan syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan, berjanjilah kamu untuk meninggalkan maksiat, bersumpah kamu, sumpah mati misalnya, kalau saya jatuh lagi mati saya. Walaupun saya pernah melakukan itu, Pak, tapi setelah saya dengar benar. Karena Pak, orang yang bernazar, orang yang bersumpah itu menunjukkan akan lemahnya tekad dia. Faham Pak? Orang yang bersumpah, bernazar itu menunjukkan akan lemahnya tekad dia. Kalau orang punya tekad kuat, bismillah, biidznillah, tawakkaltu 'ala Allah, sudah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu tekadnya sudah bulat, azam itu, maka tawakal sama Allah, sudah, sandarkan kepada Allah. Kalau kita janji berarti bersandar kepada apa? Kita mengatakan, ya Allah, saya berjanji saya tidak akan melakukan lagi. Kalau saya melakukan lagi, celaka saya misalnya. Wal'iyadzubillah. Nah ini nggak boleh, Pak. Jangan menjalankan sebuah syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah terucap, ya bayar kafarat kalau melanggar, gitu ya. Tapi jangan, sudah tekadkan. Dan Allah Rahim, Allah Tawwab, Allah Ghafur. Dan Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi kita jangan berputus asa. Jatuh, tobat lagi. Jatuh, istighfar lagi. Tobat, jatuh, istighfar lagi. Jatuh lagi, tobat, istighfar, tobat. Terus begitu. Ya, dan tentu harus kita usahakan kejujuran dalam kita beristighfar dan taubat kita kepada Allah. Karena kalau orang jujur, as-sidqu, dia jujur dan dia tekadnya benar di hadapan Allah, maka tidak mungkin Allah nggak nolong dia, Pak. Biasanya atau kemungkinan besarnya para hadirin azani Allah wa yakum, orang itu kalau berkata sesuatu dan nggak jujur nggak akan terbukti, Allah nggak akan tolong dia. Tapi kalau orang itu jujur di hadapan Allah, tidak mungkin Allah menyelisih janjinya untuk menolong hamba yang jujur dalam meminta kepadanya. Ya. Baik, kemudian jemaah azani Allah wa yakum ajma'in. Yang berikutnya, ya masih berkaitan dengan kalimat mastata'tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakan mastata'tum, semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu, tetapi kalau aku larang kalian dari satu perkara, fajtanibuh, maka jauhkan. Apa perbedaan antara perintah dengan larangan? Dalam hadis yang tadi baru dibacakan, apa perbedaannya? Ada yang tahu perbedaannya? Coba diingat-ingat lagi. Kalimat perintah yang tadi Nabi katakan dengan kalimat larangan. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Kalau perintah ada batasan kemampuan. Tapi kalau larangan tidak ada batas kemampuan. Artinya orang itu ibadah semampu dia.
Benar Pak, ada orang nggak mampu haji kan, ada orang yang mampu, ada orang yang mampunya begini, dia yang lain nggak mampu, semampu dia. Tapi larangan semua orang mampu. Coba, jadi syariat telah menunjukkan bahwasanya untuk meninggalkan larangan semua orang mampu sebetulnya. Gitu Pak. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kalau aku larang kalian terhadap sesuatu maka tinggalkan semampu kalian. Enggak, semua kita mampu. Ustaz, saya belum mampu ninggalin ini, riba. Saya enggak korupsi tapi saya masih riba, saya belum mampu ninggalin ini. Bohong dia. Dusta dia. Ya, dia enggak jujur dia berkata. Ya, jadi orang itu pasti mampu untuk meninggalkan itu. Karena Rasul tidak menunjukkan akan batasan kemampuan dalam perihal larangan. Makanya kata para ulama, kalau pekerjaan itu fa'ul liqafi'lul amr bil istita'ah, dikaitkan dengan kemampuan. Ya Pak ya, ini kalau perbuatan Pak ya. Tetapi kalau larangan Nabi tidak kaitkan dengan kemampuan. Kenapa? Karena larangan itu tarkun, cuma meninggalkan aja. Dan setiap orang mampu untuk meninggalkan. Gitu Pak. Kan Pak? Ada maksiat, ada dosa. Ini kita bicara bukan berarti kita merasa suci, merasa jauh dari dosa Pak ya. Tapi sebetulnya kalau kita jujur, ini materinya, teorinya Pak ya. Ya udah tinggal diam Pak, udah nggak maksiat itu. Ya nggak Pak? Keluar maksiat, tinggal diam udah. HP maksiat, tinggal simpen. Udah nggak ada maksiat Pak. Tapi kalau ibadah harus gerak kaki, harus gerak tangan, harus gerak lisan, harus menggerakkan akal pikiran. Harus ada ruku, harus ada sujud, harus ada bekerja, uangnya dikeluarkan dari hasil yang kita dapatkan. Berarti ada perbuatan. Makanya dibatasi dengan semampu dia. Gitu Pak. Kalau larangan, fannahyu tarkun, fattarku maka mustata' likulli ahad. Mampu setiap orang untuk meninggalkan. Ya, ini sebagaimana perkataan para ulama. Baik, kemudian yang berikutnya, kalimat berikutnya adalah kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi. Jadi kalimat dalam redaksi hadis ini pertama pakai laka, abu'u laka bi ni'matika alayya. Yang kedua tidak pakai wa abu'u laka tapi langsung wa abu'u bidzambi. Apa artinya? Aku mengakui akan nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui akan dosa-dosaku. Pertama yang nampak dari kalimat ini para hadirin azani Allah wa iyyakum, ketika nikmat disandarkan kepada siapa? Allah. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku, bukan takdir engkau akan aku berdosa, enggak. Tapi dosa salah kita sendiri. Dosa perbuatan kita sendiri. Dosa kezaliman kita sendiri. Sedangkan nikmat Allah yang berikan kepada kita. Tidak akan pernah sampai bentuk apapun jenis nikmatnya kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua pengakuan kita di hadapan Allah, mengakui nikmat, kemudian mengakui dosa. Ya. Dan dua pengakuan ini, ikhwatal iman azani Allah, akan menghadirkan kita rasa cinta dan syukur kepada Allah. Abu laka bi ni'matika alayya, ya Allah, engkau yang kasih nikmat, engkau yang kasih kehidupan, engkau yang kasih rizki, engkau yang berikan solusi. Berarti kita apa? Cinta sama Allah yang kasih itu. Dan bersyukur kepada Allah karena kita mengakui akan nikmat-nikmat tersebut. Perasaan itu akan menghadirkan kalimat ungkapan-ungkapan tadi, ya, perbuatan tadi. Sedangkan yang kedua mengakui akan aib menghadirkan apa? Akan menghadirkan butuh dan taubat kepada Allah. Saya banyak dosa ya Allah. Saya butuh engkau ya Allah. Saya bertobat kepada engkau ya Allah. Nah gitu Pak. Jadi dua jenis pengakuan ini dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengakui nikmat Allah, mengakui dosa kita. Setiap hari, bahkan 2 kali sehari kan. Kita bacanya di pagi dan sore hari. Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi.
Dan pengakuan nikmat ya tidak cukup hanya dengan lisan saja. Contohnya kalimat ini, kita katakan abu ulaka bi ni'matika alayya. Apakah cukup dikatakan mengakui nikmat? Tidak. Sampai terpenuhi berapa? 3 rukun. Mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mempraktekkan dengan amal perbuatan. Nikmat yang Allah kasih kepada kita, kita gunakan dalam rangka ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Jadi orang dikatakan bersyukur sampai memenuhi, tidak dikatakan bersyukur sampai dia memenuhi 3 perkara. Yang pertama, dia mengakui dalam hatinya bahwasanya nikmat tersebut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya, bukan karena usahanya, bukan karena bantuan orang lain, bukan. Sebagaimana Qarun mengatakan, wa ma inna ma utitu ala ilmin indi, saya dapat harta ini semuanya karena usahaku, karena ilmuku. Enggak boleh. Itu yang pertama, yakini ini semua datang dari Allah. Yang kedua, sanjung Allah, puji Allah. Alhamdulillah wa syukru laka. Puji Allah, sanjung Allah. Yang ketiga apa? Gunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dikatakan orang tersebut adalah orang yang abdun syakur, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa abu bidzambi, mengakui akan dosa. Di sini ada 2 makna, Pak. Karena dikaitkan dengan kalimat wa abu ulaka bi ni'matika alayya. Maka makna yang pertama, para hadirin azani Allah yakum, makna yang pertama adalah aku mengakui ya Allah, tadi setelah kita mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah, maka yang kedua, ya Allah aku mengakui dosa. Kenapa? Dosa karena aku tahu ini nikmat darimu tapi aku enggak bersyukur. Nah, gitu, Pak. Ini makna yang pertama. Biar Bapak nanti, Bapak Ibu sekalian, baca kalimat Sayyidul Istighfar ini dengan pemahaman yang mendalam. Ketika kita membaca abu ulaka bi ni'matika alayya, mengakui nikmat-nikmat Allah dan berusaha kita wujudkan, kita aplikasikan, kita realisasikan dalam kehidupan. Kemudian dalam kalimat yang kedua, wa abu dzambi, di antara pemahamannya adalah, ya Allah, setelah aku mengakui akan nikmat-nikmatmu kepada aku, tapi saya banyak gak bersyukur, saya banyak kufur, maka aku mengakui dosa karena aku tidak bersyukur. Faham, Pak? Faham ya? Aku mengakui dosa karena apa? Karena tidak bersyukur. Kenapa kita punya pemahaman ini? Dikaitkan dengan apa? Kalimat sebelumnya. Begitu. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, secara umum. Kita mengakui dosa secara umum, bukan dosa tidak bersyukur, tapi dosa secara umum. Dosa mata, dosa pendengaran, dosa lisan, dosa kaki, dosa tangan, dosa-dosa yang lainnya. Ya. Dan yang lebih dekat tentunya makna yang kedua, kita mengakui semua dosa, ya, dosa kufur nikmat dan dosa-dosa yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para jamaah azanillahu yakum ajmain, sebagian salaf berkata, inni usbihu baina ni'matin wa dzanbin. Aku berada di pagi hari di antara nikmat dan dosa. Fa uridu an uhditsa li ni'mah syukran wa lidzanbi istighfaran. Maka aku akan menghadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menghadirkan untuk nikmat rasa syukur dan untuk dosa istighfar. Jadi, Pak, setiap paginya, setiap harinya kita senantiasa berada di atas nikmat Allah dan kita dalam keadaan dosa. Maka untuk nikmat kita berusaha mensyukuri dan untuk dosa kita berusaha istighfari. Ya, ini sebagai perkataan sebagian salaf. Baik, alhamdulillah kita selesai dalam penjelasannya dan kita bahas sedikit berkaitan dengan faidah-faidah yang berkaitan dengan Sayyidul Istighfar ini. Di antara faidah yang bisa kita petik adalah, ini faidah tambahan setelah kita bahas faidah dalam setiap kalimatnya ya. Barang siapa yang mengakui dosa kemudian taubat, maka pasti Allah terima. Dan Pak, Bapak Ibu sekalian, dan pertama pintu tobat bagi seorang hamba adalah, ada yang tahu apa? Apa? Hah? Apa? Istighfar. Ada orang istighfar biasa aja istighfarnya. Berarti apa? Kenapa orang itu istighfar? Alasannya apa istighfar? Hah?
Penyesalan mumtaz. Masya Allah, feelingnya kuat juga maksudnya. Penyesalan Pak. Jadi pintu pertama kita tobat kepada Allah penyesalan. Dengan penyesalan itu yang menghadirkan di lisan kita kalimat istighfar. Betul nggak Pak? Kita sering kali kita menikmati pemandangan-pemandangan yang haram di jalanan Pak, di handphone kita. Betul nggak Pak? Kita menikmati karena syahwat itu Pak. Terkalahkan saat itu iman kita, yang menang saat itu syahwat dan bisikan syaitan. Kemudian kita sadarkan sama Allah. Nyesal, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah. Kenapa bisa istighfar? Karena penyesalan. Jadi pintu taubat pertama adalah penyesalan. Nyesal dulu Pak. Itu pintu taubat pertama. Sehingga menghadirkan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Kita gibahi. Oh tadi saya sudah gibah. Astagfirullah. Ada penyesalan sehingga menghadirkan istighfar. Itu pertama dulu itu Pak. Ya. Baru setelah itu an-nadam ini lebih didalamkan, penyesalan ini lebih didalamkan akan menghadirkan air mata, tangisan. Karena Nabi mengatakan wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Baik, kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ini ya faedah yang pertama, barang siapa yang mengakui dosanya kemudian bertobat maka Allah pasti terima tobatnya. Sebagaimana Rasul mengatakan, fa inal abda idza i'tarafa bi dzambi. Sesungguhnya hamba apabila mengakui dosanya, jadi harus mengakui dulu Pak. Tahu kalau dia sedang melakukan dosa. Ya. Taballahu tsumma taba, kemudian dia bertobat, taballahu alaihi, maka Allah akan berikan tobat kepadanya, akan berikan pengampunan kepadanya. Kemudian di antara faedah hadis adalah terkumpulnya dua permasalahan besar dalam hadis ini. Yaitu apa? Tauhid dan istighfar. Dan banyak dalam Al-Quranul Karim penggabungan antara tauhid dengan istighfar. Jadi faedah yang kedua adalah penggabungan dua permasalahan besar dalam syariat, yaitu tauhid dan istighfar. Di dalam Al-Quran banyak Allah menggandengkan antara tauhid dengan istighfar. Contohnya surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Nah itu Pak, lihat. Tauhid dulu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Ya. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Kemudian ya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian pula dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 tentang Nabi Yunus alaihi salam. Nah, ini digabungkan antara tauhid dengan istighfar. Apa kalimat Nabi Yunus alaihi salam? La ilaha illa anta. Ini isinya apa berarti? Tauhid. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mana istighfarnya Pak? Hah? Mengakui dosa kan? Sesungguhnya aku termasuk orang yang mengakui dosa termasuk istighfar. Berarti di sini menggabungkan antara tauhid dengan minta ampun sama Allah. Dengan kalimat tidak langsung, ya Allah ampuni saya enggak? Ya Allah saya berbuat zalim, ya minta ampun maksudnya. Gitu. Baik. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara faidah yang kita dapatkan dari hadis dari kalimat istighfar ini juga, sayyidul istighfar adalah di dalamnya terdapat harapan terhadap janji-janji Allah. Jadi berusaha kita tumbuhkan harapan-harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan A, B, C dan seterusnya, maka kita berharap semoga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan tersebut. Ya. Kemudian menyandarkan dosa dan kesalahan hanya kepada diri kita, tidak kepada yang lain. Jadi jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin orang lain, salahkan diri kita sendiri. Itu arahan Nabi. Ya, man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, puji Allah, alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang tidak mendapatkan itu atau mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan pernah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Cela dirinya sendiri.
Ya Allah, saya zalim, saya bodoh, saya bahlul, saya salah, kalau saya sembrono, serampangan. Nah itu, salahkan diri sendiri. Maka sandarkan kesalahan-kesalahan kepada diri kita sendiri, sedangkan kenikmatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Jamaah azani Allah yakum. Alhamdulillah, berarti pembahasan tentang syarah Sayyidul Istighfar telah kita selesaikan. Alhamdulillah. Berarti sudah 2 kitab kita selesai Pak ya, dalam kajian di Kalisuren ini. Syarhus Sunnah yang pertama, kemudian yang kedua Syarhu Sayyidil Istighfar. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya. Saya tadi nggak bacakan ya. Tadi itu langsung ke faidahnya. Jadi setelahnya wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Saya juga lupa dengan kalimat a'udzubika min syarri ma sana'tu. Sedikit saya tambahkan. Baik, syukron ya atas masukannya. Saya jelaskan sedikit Pak. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Sebelum abu'u laka bi ni'matika alayya kan? Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Nah ini penting Pak. Ini sesuai dengan kalimat dalam khutbatul hajahnya Nabi SAW. Coba Pak, ingat-ingat Pak. Di mana kalimatnya yang serupa? Dari kalimat innal hamdalillah nahmaduhu dengan kalimat a'udzubika min syarri ma sana'tu. Mana coba kalimatnya? Yang hampir sama, wajahnya, mukanya sama. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kami meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya diri-diri kami. Itu sama serupa dengan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Kenapa kita meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya diri? Karena buruknya diri akan menghantarkan kepada buruknya amal. Makanya lihat, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Buruknya diri dan buruknya amal-amal kami. Karena kalau jiwa kita nggak buruk, nggak mungkin akan menghadirkan, mewariskan amalan yang buruk. Kalau jiwa kita buruk, nggak mungkin menghadirkan kecuali yang buruk juga. Kalau jiwa kita baik, maka tidak ada yang terhadir dari jiwa kita, dari perbuatan kita kecuali yang baik juga. Itu seorang mukmin, tergantung jiwanya, tergantung nafasnya. Anfusina, ya. Nah, ini a'udzubika min syarri ma sana'tu. Kemudian terakhir, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Jadi setelah kita tadi Pak ya, setelah kita tauhid kepada Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu kan tauhid. Kemudian terakhir apa? Istighfar. Faghfirli, ya Allah, kalau begitu dengan demikian ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Ya. Jadi ini menyandarkan bahwasanya ampunan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu, termasuk mengampuni tumpukan dosa kita. Mungkin yang sudah menggunung, bahkan sudah melangit dosa-dosa kita ini. Allah mampu mengampuni dosa-dosa tersebut. Maka jangan pernah punya sifat yang mana sifat ini Pak kalau ada pada kita, maka kita melakukan dosa besar. Apa itu? Al-ya'as min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah, nggak boleh. Ya, karena Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa seluruhnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana keadaan seseorang yang mana dia telah mencoba untuk bersyukur, namun ketika dia melihat hal-hal baru lagi, kemudian terus minta hal-hal tersebut, apakah itu salah satu syukur dia kepada Allah, atau bagaimana menyeimbangkan rasa hatinya? Ketika dia telah diberikan nikmat seperti rumah, mobil dan lain, tapi ketika dia melihat hal-hal baru lagi, dia minta lagi rumah yang lebih, yang bertingkat, misalnya rumah yang
2, 3, 4 sampai 5. Wah, 2, 3, 4 rumahnya. Buat siapa itu? Istri misalnya 1, 2. Antum sudah nikah? Sama istri? Wah, kedengeran itu. Oh, contoh. Kirain nyampein niat ke saya, nanti saya yang disalahin sama istri antum. Ya, nanti anak motivasi, padahal antum yang nanya, saya yang disalahin. Itu pinternya jamaah, Pak. Jadi ustadznya yang suruh ceramain istri-istrinya. Saya disalahin, dia yang nikmatin. Ya. Baik. Apakah itu bentuk kufur nikmat? Tidak kurangnya bersyukur kepada Allah. Kita lihat, kalau urusan-urusan dunia, petunjuk Nabi apa? Undur man huwa asfala minkum wala tanturu ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kalian, jangan melihat kepada orang yang lebih atas. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat jangan. Sebaliknya, undur ila man huwa fawqakum wala tanturu ila man huwa asfala minkum. Jangan lihat orang yang lebih lihatlah kepada orang yang lebih atas daripada kalian, jangan lihat dari yang ke bawah. Alhamdulillah saya masih pengajian, dia mah belum. Alhamdulillah saya masih di saf 3, itu orang saf 4, saf 5. Kita lihat di saf 1, saya harus di posisi sana. Sebagaimana para sahabat kan, kalau bisa ada undian, akan kami adakan undian untuk bisa di saf 1. Begitu, itu urusan akhirat. Nah ini sepertinya pertanyaan urusan dunia berarti ya, perkara dunia. Kita sudah punya, tapi melihat lagi. Itulah sifat manusia. Nah, jawaban saya pertama itu. Itulah sifat manusia yang tidak akan pernah puas dengan kenikmatan dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la habba an yakuna wadiyan akhar. La habba an yakuna wadiyan akhar. Walan yamla fahu illa turab." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya anak Adam itu dikasih apa? Lembah isinya emas. Bukan 1, 2 cincin, bukan gelang yang deret sini, buka sini beret semuanya. Itu sedikit itu. Ini 1 lembah isinya emas. 1 lembah isinya emas, bayangkan. Maka dia berharap punya lembah yang sama yang isinya emas. Punya 2, pengen 3. Apa kata Nabi SAW? Walan yamla fahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya harapan-harapannya kecuali mulutnya nanti sudah disumpel sama tanah, mati dia, sudah nggak berharap dunia lagi. Dan itulah kita, betul nggak Pak? Lihat ini, waduh kurang. Udah empuk, udah enak mobilnya, tapi kopi masih goyang di dalam. Gimana caranya ada genjotan tapi kopi tetap di situ, nggak goyang sedikit pun. Ya jadi, ikhwatal iman azani Allahu yakum. Itulah sifat manusia yang pertama. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya dia mencintai al-khair. Apa al-khair di sini? Biasanya kalau khair artinya apa? Kaifa halukum? Bi khair, baik ya. Kata Allah, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar mencintai apa berarti khair di sini? Kebaikan? Oh, berarti pujian dong dari Allah. Coba buka terjemahan nih Pak. Pasti al-khair di sini terjemahkan dengan apa? Coba buka terjemahan. Coba dulu buka. Ya, jangan tebak-tebak. Coba dulu. Coba itu surat Al-Adiyat Pak. Apa coba terjemahannya? Al-Adiyat masa nggak tahu letaknya di mana Pak? Coba. Apa? Harta kan? Padahal kalimatnya apa? Khair. Kenapa diterjemahkan harta? Ini ada 2 alasan. Kata Syekh Abu Bakar, bukan Al-Akhdari, Abu Bakar Al-Jazairi, rahimahullah taala. Dalam tafsirnya Aisarut Tafsir beliau mengatakan setidaknya ada 2 alasan. Allah mengungkapkan harta tapi dengan kata khair. Kenapa? Kembali kepada manusia. Karena manusia senantiasa menganggap kebaikan itu ada pada harta. Jadi kalau dikasih harta, udah baik dah orang ini. Dikasih kebaikan, Pak, ditunjukkan, diajak ngaji, dikasih pengajaran, biasa aja Pak. Berat duit, Masya Allah, Allahu Akbar.
Kalau duit Pak. Benar Pak, bahkan oleh-oleh mangga, anggur. Nih silahkan. Tapi satu amplop blek. Mana yang kita pilih Pak? Barakallahu fiik yang uang hadiah. Kita bertamu misalnya Pak ya. Bertamu, dikasih uang pulang ini buat bensin. Oh nggak usah. Nah, gitu kan? Ya, nah ini Pak, itulah manusia menganggap kebaikan itu pada harta. Itu yang pertama. Yang kedua, karena harta bisa menjadi kebaikan. Gitu. Tadi kan menganggap. Sekarang yang kedua, harta bisa menjadi kebaikan. Sedekah, infak, zakat, untuk bekal umroh, haji dan seterusnya. Ya, baik. Jadi itu yang pertama ya jawabannya, karena manusia, karena itu sifat dasar manusia. Kemudian apakah kufur? Kita nggak bisa langsung vonis, hukumi orang itu kufur nikmat atau kurang bersyukur. Kita lihat orangnya. Karena ada seorang sahabat yang ketika memakai pakaian-pakaian indah bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi, rajulun yurid an yakuna ana'alahu hasanatan wa an yakuna thawbahu hasanan. Ada orang, wahai Rasul, dia senang sandalnya itu mewah bagus, pakaiannya mewah bagus. Kata Nabi, itu bukan sombong, karena Allah itu indah dan suka yang indah. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka dengan nikmat tadi yang dibeli tadi, misalnya mobil sudah punya, rumah, kemudian pengen lagi. Nah, kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing, apakah itu kebutuhan, ya? Apakah itu kebutuhan hidup atau gaya hidup? Dan apakah ketika kita membeli itu ada hak-hak yang terbengkalaikan? Misalnya kita terus memanjakan diri kita, tapi banyak hak-hak Allah dari harta kita yang belum kita keluarkan. Maka hati-hati, harta tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah Pak, sedekah sudah, haji sudah, umrah sudah, dari harta yang kita miliki ya silakan, enggak masalah. Kita menikmati dari harta yang kita dapatkan selama itu halal dan digunakan dalam perkara yang tidak dilarang, silahkan saja, tidak masalah. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Anak ini juga mendapatkan ujroh atau pahala imannya, apakah boleh menjadi domirnya sebagaimana doa-doa lain dari zikir pagi sore, atau cukup dari konteks dari tersebut? Iya. Nabi mengatakan wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Jadi Nabi ketika mengatakan amsayna wa amsal mulkulillah pakai domir nahnu. Tetapi ketika Allahumma anta rabbi tidak mengatakan Allahumma anta rabbuna. La ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syururi na'udzubika min syarri ma sana'na. Enggak digubah. Nah, bagaimana biar pahalanya sampai anak? Kalau saya sarankan ya kita baca, anak kita suruh ikutin. Ditalkin kan? Ayo ikutin. Allahumma anta rabbi. Dia ikutin Allahumma anta rabbi. Kan sama. Enggak masalah. Kalau dibilang boleh aja, cuma sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sarannya tadi kita tetap pakai itu. Dia kita enggak bisa katakan terlarang atau bid'ah karena merubah, enggak. Tapi sudah sarannya kita talkinkan saja. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ini kayaknya baru anak-anak muda Pak ya? Atau sebelum-sebelumnya sudah pernah? Biasanya orang-orang tua soalnya. Atau merasa muda juga Pak? Merasa ya, tapi bukan muda. Baik, cukup mungkin Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan lurusnya niat kita dalam bermajelis ilmu. Dan kami mohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya, Bapak Ibu sekalian, semuanya diberikan ganjaran oleh Allah, terutama ganjaran ukhrawi yang tadi kita sebutkan dan kita jelaskan. Benar-benar niat ikhlas kita tertanam dalam diri kita atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.